Fikihnya sampai mana kita? Wal mutaghayyiru. Oke. Racing ya, racing tuh. Mutaghayyir itu mana? Baca tuh, tang ditinggali wae. Apa hulang-hulang. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi ulumi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum ila anta wal mutaghayyiru ay wa min hadal qismil ma'ul mutaghayyiru ahadu awsafi bima ay bi syai'in khalatahu minat tahirat taghayyiran yamna'u itlaqa ismil ma'i alaih fa innahu tahirun ghairu tahurin isyan kanat taghayyuru aw taqdiriyan ka'an istalata bil ma'i ma yuwafiquhu fi sifatihi kama il wardi al-munqati'i ar-raihati wal ma'il musta'mal fa in lam yamna itlaqasmil ma'i alaihi bi an kana taghayyuruhu bit-tahiri yashiran aw bima yuwafiqil ma'a fi sifatihi wa qadira mukhalifan walam yughayyiruhu fala yaslubu tahuriyatahu fahuwa mutahhirun li ghairihi. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita bahas tentang bab air ya, masih bab air ini. Dikatakan jenis-jenis air. Ya kan? Kategori-kategori atau jenis kategori dari jenis-jenis air. Ya, kemarin sudah jenis-jenis air sudah ada, ini kategori-kategori air. Kemarin terakhir kita bahas ya, bukan kemarin, udah beberapa waktu yang lalu kita bahas tentang jenis yang kedua, yang sekarang jenis ketiga, al-qismu ats-tsalis ya. Qismu tsalis kan sekarang? Iya, qismu tsalis. Daripada kategori qismu tsalis. Qismu tsalis katanya bagian ketiga dari jenis-jenis atau dari kategori-kategori air. Tahirun fi nafsi ghairu mutahhir li ghairi wa wal mal musta'mal. Di mana jenis air ini atau kategori air ini adalah kategori air yang memang tahirun fi nafsihi, dia suci memang pada jenisnya ya. Dia suci air itu, bukan najis. Makanya kalau air suci itu kalau semua kita kena siraman air tersebut tidak menjadikan itu najis. Tubuh kita, pakaian kita tidak najis karena apa? Jenisnya suci. Seperti tersiram kopi suci ya, tersiram air kelapa suci, air tebu suci dan lain sebagainya. Itu semua suci. Namun air-air yang seperti itu ghairu mutahhir katanya li ghairi. Tidak bisa mensucikan selain dirinya sendiri. Tidak bisa dipakai wudu, tidak bisa dipakai mandi, tidak bisa dipakai menghilangkan najis intinya, atau menghilangkan hadas atau menghilangkan najis. Tidak bisa. Misalkan kita kena kencing kucing di kaki kita misalkan. Lalu kita lagi minum es kelapa degan gitu. Kan itu ada air kelapa. Lalu bagaimana? Aduh, dikencingin kucing, pas dilihat cari aqua nggak ada, pas kebetulan memang kita lagi minum kelapa degan itu tadi. Bagaimana? Air kelapa tadi terus disiramin untuk tadi dibasuh untuk kencingan kucing tadi. Apakah suci tadi kakinya? Enggak. Kenapa? Karena dia tidak bisa mensucikan. Selain memang sifatnya ini suci, tidak bisa mensucikan hal yang lain. Hanya dirinya saja yang suci. Jelasnya? Disiram sama tapi lamun kopi mah ada jarang-jarangnya tuh. Manya atau dikencingin kucing disiram kopi atau malah jadi hidung gitu. Ya, tepu gua itu gitu mah ya. Jelas ya? Jadi hal seperti itu hanya dirinya saja suci tapi tidak bisa mensucikan yang lain. Apa contohnya? Di sini sih contohnya kalau dibilang wahwal ma'al musta'mal.
Ya, contohnya di sini air yang memang sudah digunakan bersuci, air yang sudah digunakan sebelumnya untuk dilakukan hadas. Ini khusus musta'mal apa? Musta'mal fi raf'ul hadas au izalatin najas al hukmiyah. Makanya di sini fi raf'il hadas au izalatin najas in lam yataghayyar. Ini kemarin kita udah bahas. Jadi ini kalau dibilang air yang musta'mal itu air yang sudah dipakai untuk wudhu. Contoh, ini ada ember. Kita siapin ember lagi. Ya, kita siapin ember lagi nih, ember kosong. Kita ambil air dari sini, kita basuh muka di sini, buangnya ke ember ini. Sampai kita kumpulin nih air yang di sini. Mungkin entahkah untuk nyiram bunga atau mungkin mau dipakai untuk apaan lagi. Nah, kita tanya, ini air suci apa najis? Suci. Kalau cuma sekedar dia basuh, namun apakah yang ini bisa dipakai wudhu lagi? Nggak bisa. Dia suci tapi tidak bisa mensucikan. Jelas? Atau ada izalatun najas, menghilangkan najis. Najis yang seperti apa? Najis yang hukmiyah. Makanya di sini kaitannya di sini wa au izalatin najas in lam yataghayyar, kalau tidak ada perubahan air tersebut. Kalau ada perubahan dalam air tersebut, maka kalau dibilang misalkan ainiyah ada, si ain najisnya tadi ada, ya, maka bagaimana? Air kan sedikit yang dikucurkan tadi. Maka udah otomatis air tersebut jadi najis. Tidak lagi suci, tidak mensucikan. Tapi memang mutanajis. Yang dimaksud di sini adalah najis yang hukmiyah. Jelas ya? Najisnya. Kalau dibilang tadi, contoh sudah dicontohkan, maka dikatakan di sini walam yazid waznuhu katanya. Yang penting juga katanya air yang memang dipakai untuk menghilangkan najis ini tidak bertambah kadar airnya. Jadi takaran bukan kadar. Takaran airnya itu tidak bertambah. Ini kemarin udah. Kemarin ini kita bahas tentang air basuhan atau air cucian. Ini khusus di antara kita ini yang harus mengajarkan kepada istri kita. Atau bahkan mungkin kita kalau memang kita cuci sendiri. Jangan sampai pakaian kita ini, pakaian yang akan kita cuci nanti ini, pakaian yang nanti kalau kita tambahkan air ke atasnya, maka volume air itu akan bertambah karena ada sumber najis di pakaian kita. Paham nggak? Kalau ada sumber najis di pakaian kita, maka semua itu air cucian yang kita gunakan itu semuanya najis. Kalau nggak ada tambahan dari air yang sudah kita tambahkan tadi, dari si sifat najis tadi, berarti itu mustakmal, bukan mutanajis. Jelas ya? Ini kita sudah bahas. Ba'da infisali amma kana ba'da itibar ma yashrubuhu minal maksul minal ma'i. Kemarin syarat-syaratnya tentang mustakmal kita sudah bahas juga kan? Nah, yang kita fokuskan ini kategori kedua daripada apa? Air yang suci namun tidak dapat mensucikan. Wal mutaghayyiru katanya kategori suci tapi tidak mensucikan. Kategori kedua nih. Kategori kedua air yang dapat kita pakai untuk wudu, mandi, ya, atau menghilangkan najis ya dari tubuh kita atau dari pakaian kita, dari apapun itu air yang seperti apa? Nah, yang kita harus perlu perhatikan, yang suci dan mensucikan saja yang bisa digunakan. Kalau yang kategori ini tidak bisa dipakai untuk mensucikan. Namun kategori pertama itu adalah air yang sudah dipakai sebelumnya untuk mensucikan. Kategori kedua belum pernah dipakai. Belum pernah dipakai untuk dijadikan air untuk bersuci, belum. Karena apa? Ini dikatakan wal mutaghayyiru, air yang memang jenisnya ada mutaghayyir, ada perubahan. Air yang memang sudah berubah bentuknya, berubah wujudnya. Wa min hadzal qismi, yang dimaksud di kategori ini al mutaghayyir, air yang sudah ada perubahan itu ahadi ausafihi, salah satu di antara sifat-sifatnya air. Sifat air kita lihat 3 sifat yang terikat. Warnanya, rasanya, baunya. Ketiga sifat-sifat air ini kalau memang ada perubahan, berubahlah juga sifat air tersebut. Jelas? Air, warnanya, sifat pertama adalah sifat. Sifat pertama adalah warna. Warnanya air apa? Bening. Ya. Seperti mana air tersebut berwarna wadahnya. Air bening. Berubah jadi coklat. Bawa bajigur, nyata. Bawa kopi, nyata. Berubah jadi coklat. Bawa air coklat, nyata. Susu coklat. Nyata. Terus lagi, misalkan rasanya. Pas dirasa-rasa misalkan,
rasa-rasa ada asam-asam kayak gimana kan gitu. Bawa cai dawagan tadi nya teh air kelapa atau air apa lagi air cuka atau bisa rasanya. Nah, ini udah ada perubahan ini. Udah nggak bisa dipakai untuk bersuci sudah karena memang ada perubahan rasanya. Baunya ya, warnanya sama tapi apa? Kok ada baunya nih? Wah, iya aman parfum laundry. Ya parfum laundry kan itu bahan air dia. Bening mah bening tapi ada baunya. Nah, buah parfum, buah naon deh wangi-wangi apa biasanya? Bentuknya air tapi wangi. Apa biasanya tuh? Air. Tapi baunya bukan air. Kan air baunya apa? Warnanya tadi bening, ya. Udah gitu tadi baunya apa? Tadi rasanya ya. Rasanya apa? Rasanya udah belum? Tawar, ya kan rasanya tawar. Oh, ujung-ujungnya ya rasaan apa kecut nya tuh, amis, cai gula nya tuh. Asin, cai nanti, cai uyah. Nah, ini sekarang baunya bau apa aja nih? Bau besi, ya kan? Bau apa lagi? Selama itu kalau besi nanti kita bahas. Kalau selama itu bukan dari wadah atau tempat dia jalur air tersebut. Bau besi yang dimaksud. Pokoknya ini bukan air ini mah dah. Nyata baunya jadi wangi, air mawar nyata. Masuk nanti nyekar kan suka ada air mawar tuh. Wah, iya mah di botolan deh nyata. Buka haus tuh mal mungkin nyata. Air mawar dah lain cai nginum. Komo dipakai wudhu mah nggak bisa karena apa? Karena bukan air suci yang mensucikan, tapi tidak menajiskan. Karena memang jenisnya suci. Jelas gak ini? Paham Tom? Jelas ya? Apa tuh? Namanya dari air yang di komplek itu kan banyak tuh air tuh bau kayak mangan kayak gitu deh. Nah, ya. Jenis itunya. Terus ke keramik itu suka membekas gitu deh. Kuning. Menguning. Rada menguning dari warna. Terus rasa pun bau ya. Bro, tapi jumlahnya itu memang dari itu masuk ke toren turun udah kayak gitu Ya. Itu. Kalau itu adalah jenis zat yang mau tidak mau air harus memiliki. Mangan, ya kan? Iya. Borom, udah gitu apa lagi? Zinc, udah gitu ferom. Nah, itu semuanya jenis-jenis zat yang memang mau nggak mau air itu. Kapurnya dan sebagainya gitu. Itu semuanya ada. Ya, jenis-jenis itu ada dalam sifat mineralnya air. Ya kan gitu. Tergantung setiap tempat berbeda-beda kadar banyaknya si feronya, ya kan, mangannya, ya kan macam-macam kan. Ada kadar besarnya di besinya, kadar besarnya di apanya, itu cuma tempat-tempatnya berbeda-beda. Apakah jadi tidak bisa kita pakai? Enggak. Kalau itu hanya alasannya, maka masih bisa digunakan. Boleh, jadi air komplek masih air sumur, boleh air keran lah bahasa airnya ya, air tanah bisa dipakai. Ya, masih bisa dipakai. Yang dimaksud di sini, ahadi ausofi bima. Nah, adanya campuran atau adanya perubahan dari salah satu sifat yang tiga menjadi sifat air ini, katanya bima ai bisyai'in, dengan sesuatu khalatahu minat tahirat, yang sengaja dicampurkan. Ya. Karena sengaja dicampurkan ke air tersebut. Kalau memang dia jenis air tersebut berwarna berbeda, contoh air sungai lamun ker caah. Ya, air sungai kalau seumpama lagi banjiran, warnanya bukan lagi putih, seakan-akan warna lumpur, betul nggak? Kurang lebih bajigur lah, ya tuh. Sama kan, cai bajigur aja yang cai walungan hampir-hampir sarua kan gitu, ya tuh. Ya, sarua kene itu sarua hampir-hampir, tapi tidak, memang itu dasar jalurnya air terlihat kita seakan-akan ini bajigur ya, kok mau haus banyak. Tapi tidak, itu memang jenis yang tidak sengaja dicampur. Karena yang dimaksud di sini air yang sudah tidak bisa lagi digunakan kalau sengaja dicampurkan. Bukan alami, ya. Bukan alami. Tiba-tiba misalkan ngelihat ada sungainya apa? Sungainya misalkan berwarna merah. Warnanya manisnya tuh. Sungai bener atau sungai-sungayan kan gitu. Di jalma atau di tuna gitu. Sugan rasa sungai itu, cai sungai itu misalkan rasana misalkan rasa jeruk gitu. Engke eta mah lamun geus di surga nya teh. Nikmat di dieu macan aya nya teh. Moal aya. Erek dibanjurkeun cai jeruk sa kumaha sa toronton ge. Moal bisa tah sungai rasanya jeruk.
Moal bisa. Kok mau disusuan banyak tuh. Ah, kalau lebar geus engkewe udah ke surganya tuh. Insyaallah Allah majalna minhum. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Mangga. Termasuk air yang dicampur favorit itu udah bisa digunakan. Oke, ini menjadi kontroversi dalam artian alim ulama yang di kita nih kebanyakan atau mungkin udah banyak lagi berfatwa kalau dibilang begini, apakah air ya yang memang kotor itu diobati dengan obat yang kita kenal dengan kaporit tadi atau dengan obat-obatan lain seperti tawas dan banyak kan jenis-jenis obat air. Ada banyak jenis obat air. Apakah itu termasuk air yang memang karena dicampurkan tersebut menjadi mustakmal atau bukan mustakmal, menjadi kholatohu tadi sudah menjadi apa? Hilang sifat airnya atau bagaimana? Sebagian ada yang berpaham bahwa air yang sudah dicampur kaporit, ya kan, sudah tidak bisa lagi dipakai untuk apa? Untuk bersuci. Karena apa? Karena ada campuran tadi, karena dasarnya air yang kotor. Namun ada sebagian lagi yang mengatakan bisa karena kaporit itu kalau dibilang hal yang memang dibutuhkan dalam air untuk pemurnian, bukan perubahan. Ngerti? Pemurnian bukan perubahan. Ada yang mengatakan nah ini ya memang sudah mutlaknya ini ada campuran. Jadi dengan dengan beralasan ini karena campuran maka sudah tidak bisa lagi digunakan untuk bersuci. Namun sebagian lagi ini hanya untuk pemurnian dibutuhkan dalam air. Maka tidak merubah nama air. Makanya dikatakan lebih ke air yang sudah menjadi konsumsi kita seperti di PDAM ya kan. Yang ada ini yang di keran-keran yang ada ini kan sudah tercampur kaporit itu obat-obatan itu. Maka apakah bisa digunakan untuk apa? Untuk bersuci? Bisa digunakan. Ya, bisa digunakan untuk bersuci. Jadi tidak ada halangan untuk itu. Jelas? Jelas. Salah satu ya banyak hal. Banyak hal yang memang menjadi perhitungannya. Karena apa? Karena air yang ada di sana itu dicampur kembali dengan air yang memang luas. Air yang memang besar. Air yang memang banyak. Nah, itu. Wallahu a'lam. Terus dikit lagi nih. Beresin pasal-pasal ini nih. Sedikit lagi satu pasal ini. Mana tadi? Kholatahu minat tahirat di mana dicampurnya dengan barang-barang yang suci juga, tidak dicampur barang najis. Ya. Jadi kalau cuma ada air satu ember ingin dicampur dengan kopi, ya, oke dia tidak najis. Dia tidak najis, tapi tidak bisa dipakai bersih. Tapi kalau seumpama ada air satu ember, pengen apa? Dicampur sedikit dengan teh kotok misalkan. Atau misalkan teh kambing, satu butir untuk dikocek-kocekkan gitu. Nah, najis sudah, ya enggak? Ini kalau semua airnya aja kena tubuh kita, kita pun najis sudah. Karena airnya jenisnya mutanajis. Jadi jangan beranggapan bahwa tuh air, oh enggak airnya mau suci. Kan yang najisnya tuh di kambingnya enggak. Ketika tuh air yang sedikit terkena najis, semua air itu mutanajis. Kena tubuh kita menjadi mutanajis juga. Itu yang harus diingat. Jadi jangan beranggapan bahwa air enggak itunya doang tuh yang najis, enggak semuanya. Kena tubuh kita. Apa enggak itu bukan di dalam tuh. Ya, kotorannya di dalam. Ciu ke luhurna hungkul saruah kene. Pan geus najis gitu teh. Kecuali airnya besar ya. Nanti kan udah kemarin airnya banyak, kejatuhan yang najis, kalau sedikit, kalau tidak merusak, ada merubah aman. Airnya besar. Kalau airnya sedikit, kejatuhan sedikit, setetes saja najis, mutanajis tuh air. Karena airnya tadi bukan yang najisnya kena kita, airnya kena kita karena airnya sudah menjadi mutanajis juga tubuh kita. Dipakai sholat bajunya itu bisa nggak? Enggak sudah. Ya, bukan karena kita nggak pakai wudhu dari situ, cuma kecipratan doang. Dipakai sholat bisa nggak? Nggak bisa karena mutanajis. Jelas di sini? Jelas ya? Alhamdulillah kalau sudah jelas. Kalau misalnya tadi yang air suci kena tetesan kopi misalnya, itu masih bisa. Tetesan kopi Iya. di seblok kopi tenan naonnya teh. Kalau kopi yang tadi di sini kholatahu minat tahirat tercampurnya dengan barang-barang yang contoh apa? Teh, kopi, coklat, mocha dan lain sebagainya tercampur tuh airnya tuh. Teuing kunaon nya teh kaos rek hajatan aya ember dibere kopi nya teh.
dihanetkeun heula di kopian nya teu. Erek naon? Erek wudu teu bisa. Da ku sabab geus dicampur kopi. Tapi kalau tuh dipakai untuk kayak geus lah, da ku sabab panas teu jadi ngopi kumaha banjur we lah. Dibanjurkeun najis apa enggak tubuhnya? Enggak. Karena apa? Ini jenis kopinya suci. Walaupun tidak semua kopi, emang ada kopi najis, ada luwak. Betul. Ada kopi luwak yang memang itu tercampur dengan kotor najis. Campur kopi luwak da cira ceuk ustad dicampur kopi mah teu najis. Kopi nu mana heula ya. Kopi luwak mah yang betul-betul ada tuh kotorannya. Nah, jelas ya. Jadi kalau tercampurnya kopi, karena kopi ini jenisnya suci, suci juga airnya. Ya. Jadi kalau setetes juga nggak bisa dipakai wudhu. Nah itu belum, tong buru-buru, aya di dia, nyata. Kalau nanti ada babnya nih setelahnya soalnya. Ayo dilanjut, kita kebutan, racing, ya. Taghayyuran, di mana ada campuran, taghayyuran yang mana campuran tersebut, yamna'u itlaqu ismuma, mencegah nama air tersebut, merubah nama air tersebut. Nama air itu kalau airnya begini disebut air tanpa ada embel-embel yang lain. Kan itu. Kalau ini, aku sebab gelasna untuk transparan. Ini air udah beda lagi. Air teh susu. Nyata. Ini udah beda lagi, sudah nggak dikatakan air karena ada embel. Makanya kalau udah dicampur berarti mencegah nama air itu melekat kembali karena sudah ada campuran. Makanya di sini yamna'u itlaqu isluma, yang mencegah nama air itu melekat pada dirinya tanpa embel-embel. Alaihi katanya fa innahu tahirun ghairu tahur, maka sesungguhnya air tersebut suci suci. Ini air suci. Ghairu tahur tidak dapat mensuci. Hisian kana taghyir ya, atau ghayyur katanya. Hisian kana taghayyur katanya au taqdirian, entahkah itu campuran itu secara nampak, perubahan itu secara nampak katanya, au takdirian atau hanya dikira-kirakan saja. Contohnya apa? Kalau jelas mah jelas, nggak usah ditanyakan, nggak usah dijelaskan juga orang udah pada tahu. Air bening dicampur kopi, hidung bos. Ya, iya mah cai kopi, udah jelas disebutnya air kopi. Ya, air begini ditetesin minyak wangi, iya jadi air mawar, air minyak misalkan. Air wangian misalkan, udah jelas. Tapi kalau udah urusannya hal yang memang tidak nampak dalam diri kita, baunya nggak kelihatan bau, ya kan? Warnanya nggak berubah warna, ya kan? Rasanya pun tidak ada rasa, sama seperti sedia kala. Air ya air aja, tapi yakin ada yang tercampur. Bagaimana? Ini yang dikatakan taghayyur, perubahan secara takdirian. Ada perubahan hanya diperkirakan. Contoh apa? Contoh, misalkan kita datang ke suatu tempat, taruhlah rumah kosong, ya memang kita akan menjadi rumah kita itu. Ya, ternyata dulu pernah datang ke sana karena di sana nggak ada air, kencingnya masukin ke botol. Ini kita ilustrasi contoh saja. Ya, setahun 2 tahun kemudian datang kembali ke tempat tersebut, mau wudu misalkan. Ngelihat ada di botol asai, ingat ya botol, ya teh. Botol isinya apa asai, ingat. Aku sabab itu pelaku, dia pelaku atau mungkin orang lain pelakunya. Lalu tiba-tiba lumayan jang wudu campurkeun ka ember. Dicampurlah air yang di botol tadi. Ini contoh ilustrasi aja. Contohnya bisa yang lain, dicampurlah ke ember biar lebih banyak air yang di ember. Udah gitu bagaimana? Udah gitu pengen dipakai untuk wudu, tiba-tiba bentar dulu, tanya dulu sama orang yang punya rumah misalkan, atau orang-orang yang suka ke rumah situ. Ini air di ember ya, ana campurin sama yang di botol. Ini suci semuanya kan? Harus. Ini karena namanya ijtihad. Sebelum melakukan kita bersuci, ada air kita tanya dulu. Ke rumah orang, ada ember, misalkan di sini ada yang di ember, kita tanya, air yang di ember itu suci apa enggak? Tanya sebelum dipakai untuk wudu. Kalau air kerannya nyala, tinggal nyalain aja keran, wudu dari keran. Kalau enggak, kan air yang di ember kita pakai, maka kita harus tanya, jangan langsung wudu aja dari ember. Jelas? Maka ternyata si orang tadi ngomong, tama di botol lain cai. Di botol bukan air biasa, kunaon geus tong dibahas, bisi geuleuh. Naon tadi kurangnya tadi dibuka mah. Bau nya tuh, warnanya herang nya tuh, warnanya jernih.
dicium nggak ada baunya, nyata. Bahkan anak teguk juga tadi, aduh, nyata. Anak teguk rasanya ya air aqua aja seperti air mineral biasa, aduh, cina diuyup, aduh diuyup. Kumaha, padahal dia tahu ternyata itu air kencing yang dulu pernah dia pelakunya. Ini contohnya aja gitu. Terus bagaimana? Pengen dipakai wudhu nggak bisa, nggak sah. Kenapa? Enggak engke diceritakan sama ku sabab karek guyup. Baru tadi dia baru minum ya bisi utahnya tuh engke baheulanya tuh. Beres kayak gitu. Kasih tahu kenapa pokoknya najis ya. Amun semua tegelehan malah langsung eta bareto 2 tahun ke tukang ya tuh 2 tahun yang lalu itu anak kencing di botol itu. Aduh ya tuh. Jelas, nah kan nggak ada warnanya, nggak ada rasanya, nggak ada bahkan baunya, tercampur dengan air yang sedikit. Maka itu diperkirakan campuran tadi, kalau yang tadi najis, kena ember tadi, jelas langsung najis. Jelas, nggak perlu dikira-kirakan, nggak perlu, karena nanti perkiraan yang dimaksud bagaimana? Perkiraan ini yang tadi, kalau ternyata yang tumpah ini air mawar tadi, dulunya nih air mawar, karena terbuka ya. Terpapar sinar matahari juga, maka menguaplah baunya. Paham? Tersisa cairannya. Cairannya bening juga, namun berbeda rasanya itu sudah tidak bukan air mawar lagi, rasanya hilang, baunya hilang. Ya, warnanya memang bening, ya, tidak lagi kuning, misalkan begitu. Bagaimana? Ini yang di atas ini perasaan ini air bunga mawar dah. Ya, untuk wewangian dah kalau nggak salah. Nah, itu air ketika dicampur dengan air yang ada di ember, ya, dicampur dengan ada di ember, diperkirakan sama persis nggak campuran yang tadi dibilang. Kalau campurannya sedikit, apakah merubah air? Ya, oh sedikit mah nggak merubah. Selama tidak merubah air, nama air tadi masih ada, maka masih bisa dipakai bersuci. Tapi kalau sudah merubah air, bagaimana? Misalkan ada air sebegini. Kejatuhan misalkan 1 tetes, dikocek-kocek, misalkan tadi kopi contoh, atau jus jeruk misalkan, tetesin 1 tetes, campur masih bening nggak? Masih bening, aman, pakai wudhu, ya. Tapi jus jeruk misalkan 1 tutup botol, wah mulai kuning, udah bukan air lagi ini mah, ada jeruk nih, ini air jeruk, sudah. Terhalang nama air tadi, nggak bisa lagi dipakai bersuci. Berarti takaran tadi sama untuk menakar air yang bening tadi. Paham? Nah takarannya kalau yang suci itu ada yang namanya ausot sifat. Ya, ada perkiraan-perkiraan yang perlu dikira-kirakan dengan jenis tertentu. Apaan? Seperti contoh misalkan kalau yang suci itu kan kalau di air besar nanti ada juga. Tapi di air sedikit ini biasanya yang jatuhnya yang suci agar bisa dipakai bersuci diperkirakan dengan apa? Misalkan kalau warnanya warna jus jeruk, ya asir jus jeruk. Wanginya apaan? Wanginya ladin, ya. Wanginya itu kayak luban, tahu luban? Luban, wangi rih ladin. Ladin itu luban kalau dibilang luban zakar yang pernah ngomong kayak yang untuk dibakar itu, dibakar ada wangi itu, nah kayak menyan Arab. Nah menyan Arab tuh. Baunya seperti itu. Apa? Ta'mu ruman, ya kan? Rasanya rasa ruman. Ruman itu kayak dibilang apa namanya? Delima, manis delima. Rasanya manis gitu. Ada rasanya seperti itu? Oh nggak ada. Diperkirakan aja, nggak harus beli delima untuk memperkirakan. Hanya saja perkiraannya seperti itu. Kalau ada perubahan di sana, rusaklah air. Tidak bisa lagi dipakai untuk bersuci. Kalau masih tidak ada apa? Kalau masih bertahan dalam sifat air, maka silahkan pakai untuk bersuci. Jelas? Dilanjut sedikit. Hesian kana at-taghayyur au taqdirian ka'an ikhtalata bil ma yuwafiqu fi sifatihi, seperti apabila ada percampuran dengan air tersebut sesuatu yang sama persis sifatnya dengan sifat air. Jadi kalau ada yang sama persis dengan sifat-sifatnya air, rasanya tawar, baunya nggak ada bau, ya itu udah bahkan warnanya bening seperti ini, sama sifatnya tercampur, itu perlu diperkirakan bahwa hal tersebut, ya kan, bisa mencegah air tersebut suci mensucikan. Contoh kama'il wardi, contohnya air bunga mawar yang tadi gambarannya, ilustrasinya tadi, ya. Kama'il wardi al-munqati'ur raiha, air mawar tadi yang sudah
kehilangan baunya, ya. Wal ma'ul musta'mal, contoh lagi air dengan tercampur air yang sudah digunakan. Kalau tadi kan kita ilustrasi yang tersulit kita dapatkan. Yang gampang kita dapatkan air di ember kabanjur kucai mustakmal. Contohnya apa? Kita wudhu, ya. Pas wudhunya di atas air yang ada di ember. Kita wudhu ember mah ember ini. Tapi kita bukan buang langsung ke lantai misalkan. Atau ke ember kosong. Masuk ke ember yang udah ada airnya. Nah, ember yang udah ada airnya ini kecampur air yang tadi dipakai untuk bersuci, kan mustakmal, ya. Kecampur, itu merubah air apa enggak? Dengan, aduh, sagayung iya kumaha. Ya ember lamun dibanjur sagayung ku orson gitu. Ku nanti jus jeruk gitu, ku orson. Rubah moal. Sagayung ku sakieu mah moal ngaruh, masih keneh bening gitu. Masih bening, maka masih boleh dipakai berwudu. Tapi kalau segayung udah merusak, jadi sudah menjadi kuning seluruhnya, walaupun kuning-kuningnya samar-samar, berarti sudah rusak. Berarti udah seember itu pun udah nggak bisa pakai wudu. Jelas? Itu maksudnya kalau seumpama tercampur wal ma'ul mustamal, air mustamal. Dikatakan fa in lam yamna'it laki ismul ma'i, apabila campuran tersebut tidak mencegah nama air yang secara aslinya nama air tersebut dengan sifat-sifatnya, ya, ismul ma'i alai katanya bi an kana tawhir bit tahiri yasiran, dengan sekiranya tadi pertanyaan Kang Arwin, apa Kang Arwin tanya, kalau kejatuhannya cuma 1 tetes, dengan sekiranya kejatuhan yang sucinya tadi hanya sedikit, atau bima yuwafiqul ma'u fi sifati, yang memang satu sifat dengan air, wa guddira mukhalifan, yang mana tadi diperkirakan dengan silangan. Silangan apa? Perkiraan ada jenis warna sifatnya, bau dan rasanya katanya. Silangan kudiro mukhalifan itu begitu. Jadi memperkirakan dengan secara silang. Seakan-akan sifatnya ada dari sisi warna, rasa dan baunya. Yugoyiruhu, ya, walam yugoyiruhu, dan tidak merubah. Fala yuslab tahuriyatihi, maka tidak merusak kesucian air tersebut. Maka masih suci, dipakai aja sudah. Fa huwa mutahhirun li ghairi, maka bagaimana? Masih bisa digunakan untuk mensucikan. Jelas di sini. Wah turiza bi qaulihi, ini yang harus diperhatikan. Wah turiza, dan dikecualikan daripada qaulihi. Ya, musannif mengatakan kholatahu, ada yang mencampurkan, ada campuran anit tahiri dari hal-hal yang suci, al mujawir, apabila memang yang tercampurnya itu benda yang tidak tercampur. Kalau ada benda yang tidak tercampur, ada di atas air, maka tidak merusak air. Jelas? Jadi kalau semua kejatuhan daunan, misalkan daun ada di ember, kejatuhan daun, karena tidak mencampur si daun dengan air, ya, maka bagaimana? Ya pakai, hilangkan daunnya. Nah itu, hilangkan daunnya pakai untuk bersuci. Oh, kalau semua yang kecampur daun ketapang bagaimana? Tahu daun ketapang? Gak tahu, daun ketapang. Nah, kamu main cupang mulu, jadi tahu, ya kan? Nah, daun ketapang itu daun yang kalau semua kena air, si air berubah warna jadi warna coklat. Ini daun ketapang tuh. Suci daunnya, namun dia mengeluarkan, ya, jirim, ya kan? Ada mengeluarkan zat-zat warna. Apa? Warna coklat tadi. Ketika ditanya nih air apa? Ya air. Enggak, air apa? Kok coklat? Ya air ketapang. Nah, terikat dengan nama ketapang tadi, si air tadi sudah tidak suci mensucikan. Walaupun hanya daun, walaupun mujawir. Karena nanti ada syarat mujawir ini, selama si mujawir tidak mengeluarkan zat lain yang merusak nama air, atau si benda yang mujawir tadi, seperti tadi contohnya daun tadi, tidak tafatat itu tidak hancur, ya kan, lalu bercampur dengan air. Jelas? Nah, makanya dikatakan wah turiza bi qouli kholatahu, yang harus kita perhatikan dengan kalimat kholatahu, tercampur, ya. Anit tahiri al mujawir, katanya, yang mana ini hanya mujawir, ya. Dimana kalau semua kita definisikan, anak artikan definisinya, yang namanya mukholid itu yang tercampur dan sulit dipisahkan. Mukholid ini adalah sesuatu yang tercampur dan sulit dipisahkan dengan pandangan mata. Paham? Kita nggak bisa misahinnya tuh.
Air kalau udah jadi coklat sok, yuk pisahkan. Nyata tuh kopi itu warna hitam. Mana warna airnya, mana warna kopinya? Bisa ente pisahin? Nggak bisa, karena semuanya sudah jadi kesatuan. Ya, tapi kalau mujawir ya, sesuatu yang tercampur masih bisa dipisahkan. Walaupun hanya dengan pandangan mata. Oh, ini daun, ini air, ini apa gitu kan. Kawas misalkan kecampur pacar Cina. Pacar Cina kecil-kecil atau kecampurnya selasih. Tahu selasih, biji selasih? Anda bisa selasih, masuk ke air kan kecampur tuh. Enggak, itu mujawir. Tinggal disaring we nya teu eta selasih nah nya teu cai nama pake yang wudu nya teu selasih nama teleg nya teu geuna atuh tiis beuteung cendol nya teu lah cendol dipake wudu kumaha tah jelas. Terus sedikit lagi nih, ini sedikit sebaris lagi aja. Mujawir lahu fa innahu baqi ala tahuriyatihi, kalau kecampuran yang memang enggak kecampur air tetap si air suci. Terus bagaimana caranya? Tinggal singkirkan saja yang tadi, ya. Yang kejatuhan di air tadi singkirin aja. Airnya pakai sudah nggak apa-apa. Walau kana atau wir kathiron, ya. Walaupun ada perubahan yang begitu signifikan, ya kan. Jadi kalau semua ada air tercampur dengan dedaunan nih. Tapi ada perubahan, wah iya mah geus lain cai deui atau geus daun nih mah. Enggak, selama daun bisa dipisahkan dengan air tadi, airnya masih bisa digunakan. Dikatakan wa kada al mutaghayyir bi mukhalitin la yastagnil ma'anhu katinin, dan begitu juga yang perlu diperhatikan ya tadi seperti bau besi ya. Besi tadi atau tadi mangan tadi dan lain sebagainya, dikatakan wa kada, dan begitu juga al mutaghayyir, apabila ada perubahan di sifat air tadi, ada perubahan baunya, warnanya, ada perubahan, bahkan rasanya berubah nih, nggak lagi rasa air. Airnya payau ya teh, airnya air pahit ya teh, air bau kos ya, bau hasem, bau naon gitu. Warnanya pun kayak bukan warna bening lagi, ini ada kekuning-kuningan kan itu, ada ya bahasanya ada keruh-keruhnya bagaimana? Nah kalau kecampurnya ada campuran la yastagnil ma'anhu, namun air mau tidak mau dia ada sifat itu, terikat dengan sifat itu. Contoh katinin seperti tin, lumpur, tanah. Kalau air ada tanahnya, wah ini kotor airnya nggak bisa dipakai wudhu. Lah tanah ya itu sudah terikat dengan air, mau nggak mau air ya sudah berdampingan dengan tanah tadi kan itu. Atau mangan tadi, CS ya dengan besi tadi, dengan apa dan lain sebagainya. Ya bau peralon misalkan ya, karena masih bau dan boleh saja karena memang mau nggak mau air melewati itu. Makanya bagaimana? Wakatoh lubin, selain daripada itu lumut. Ya air suka ada lumutnya, udah pasti kan di toren suka ada lumutnya. Bagaimana? Air jadi warna kayak hijau-hijau gitu, lumut dan lain sebagainya. Boleh nggak dipakai wudhu? Boleh, karena apa? Mau nggak mau itu ada. Wa ma fi magari wa mamari, dan juga sifat air yang memang sudah di tempatnya atau saluran air tersebut. Pelalon, besi, pipa dan lain sebagainya, atau tempatnya wadah, tempat aspal atau kapur dan lain sebagainya, itu semua wadah dan jalur air apa dikatakan wal mutaghayyir bil mutulil mukus katanya, dan juga ada perubahan karena semakin lama disimpan, air yang di galon kita simpan panjang 1-2 tahun nggak perlu diminum, lumutnya, warnanya, baunya bahkan kayaknya ada perubahan. Nah perubahan itu masih bisa nggak sih air dipakai untuk bersuci? Dikatakan fa innahu tahur, semua kategori tersebut masih suci, mensucikan. Jadi masih bisa dipakai wudhu, mandi dan juga menghilangkan boleh, silakan. Jelas. Jadi kategori yang ini adalah kategori biar kita tahu mana jenis-jenis air yang bisa kita pakai berwudu. Kalau ada perubahan, lihat perubahannya. Suci atau najis. Najis, air sedikit, jelas najis. Sedikit, kalau seumpama air sedikit, perlihatkan. Ya, ada perubahan. Kalau ada perubahan, tidak bisa digunakan. Kalau tanpa perubahan, silahkan gunakan. Jelas. Dan kalau seumpama mencampurkan si air tadi dengan sesuatu yang tidak tercampur secara keseluruhan seperti tadi dedaunan dan lain sebagainya, maka bagaimana? Air masih berada dalam kesucian, ya, bisa mensucikan. Terus kalau semua campuran tersebut dikatakan campuran yang memang seperti tadi contoh, ada kapurnya, ada mangannya, menguning, dan lain sebagainya, bahkan berbau-bau yang memang tidak sedap di cium baunya bagaimana dan lain sebagainya, dan juga bahkan tempatnya, ya, bau peralon, bau besi, bau dan lain sebagainya. Semua kategori air itu masih bisa dipakai bersuci.
suci. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan bermanfaat dunia akhirat. Ana tanya dulu, fahimtum? Alhamdulillah ya. Dan mudah-mudahan juga duduk kita di majelis taklim ini Allah berikan pahalanya, manfaatnya untuk kedua orang tua kita dan orang-orang yang kita cintai. Dan Al-Faqir minta sedikitnya keridhoannya untuk mendoakan abang kakak Al-Faqir ya, kakak saya minggu lalu baru saja meninggal. Tadinya harusnya tahlil dulu di sana, tapi karena memang tidak ada kesempatan karena ngaji ya. Kita sama-sama taklim di sini. Keridhoannya untuk membacakan surat Al-Fatihah untuk beliau. Ila hadratin Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sirrul Fatihah. Kita sama-sama biar sempurna kita baca doa khatimul majlis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع القدر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزقي كل حلالا دائما وأخلا أزكياء علما نهضى بالخير ونقضى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل كراما شرفا وعلى الصحب مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسر الفاتحة.